Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Thumma alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Thumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa hadir di majelis ilmu ini, bisa silaturahim, insyaallah. Kata Nabi, siapa yang menjalin tali silaturahim maka apa Bu? Panjang umur. Allah perbanyak rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Izin malam ini saya mengajak kita semua membahas satu ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi ada satu kitab, nama kitabnya Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan dari yang maha pengasih kepada para ahlil iman, orang-orang yang beriman, ya. Dalam kitab itu diceritakan tentang isinya semua ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hari ini saya ingin membahas ayat yang berhubungan dengan keseharian kita, dengan ekonomi kita, dengan keluar masuknya uang kita, ya, dengan tabungan-tabungan kita. Saya ingin mengajak membahas surat Al-Baqarah ayat 278, ya. Al-Baqarah ayat 278.
78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kata Allah. Ya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa-apa yang tertinggal, apa-apa yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kamu memang betul beriman, jika kamu beriman, kata Allah. Ayat yang melarang, ayat yang mengajarkan kita untuk meninggalkan riba itu bertahap, sampai empat fase, 4 tahap. Nah, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang bercerita tentang perintah dari Allah agar kita meninggalkan riba ataupun apa-apa yang tersisa dari diri kita itu, dari aktivitas ekonomi kita yang masih ada hubungannya dengan riba, ya. Mari kita tengok sama-sama ayat ini dulu, ya, sebelum kita cerita tentang riba. Karena riba ini ternyata sangat berbahaya buat hari-hari kita. Satu, tidak berkah, ya. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran, apa dampak kalau kita terus-terusan berada atau berhubungan dengan riba, ya? Apa dampak kalau kita terus-terusan berhubungan dengan riba? Bukan kita meminjamkan uang ke orang lalu Pak ada bunganya gitu, tidak. Kadang-kadang tidak itu, ya. Kadang berhubungan dengan riba itu karena kita misal tadi, ya, masih mengambil manfaat dari aktivitas ekonomi di bank-bank konvensional misalnya, ya, yang jelas-jelas tidak memakai prinsip syariah. Di sini dikatakan bahaya riba itu, satu, doa tidak dikabulkan. Bagaimana doa mau dikabulkan, kata ulama? Kalau makanan kita, minuman kita, pakaian kita, ya, itu hasil misalnya dari riba. Kita senang nyimpan uang deposito 5% tidak kerja tapi kemudian dapat keuntungan hanya dengan tadi menyimpan uang, ya. Yang lain, kata ulama, bahaya riba itu tidak barokah, kehidupannya jauh dari keberkahan. Barokah itu kebaikan, kebaikan yang melekat pada diri kita, kebaikan yang sangat banyak. Artinya kalau tidak barokah, kita jauh dari kebaikan itu, ya. Memang uang banyak tapi keluarga tidak tenang. Memang uang banyak tapi hubungan suami istri tidak harmonis. Memang uang cukup tapi anak-anak susah betul diatur. Memang uang banyak, aduh baik balak, misal gitu, ya. Bisa jadi itu salah satunya adalah karena kita masih berhubungan dengan riba. Nanti di neraka diazab, di akhirat dihinakan. Jadi kalau Al-Baqarah 275 itu orang yang makan riba itu nanti di hari berbangkit. Kalau orang berbangkit itu, ya pas kita dibangkitkan, semua orang bangkit lalu langsung berjalan cepat ke padang mahsyar menuju mencari nabinya. Kalau kita mencari Nabi Muhammad SAW, orang yang makan riba itu dikatakan waktu dibangkitkan itu, bangkit dari kubur dan dia mau jalan itu seperti orang yang terhuyung-huyung, seperti orang yang kerasukan setan. Orang yang lagi kemasukan setan macam mana itu posisinya,
ya, tidak sadar, menggelepar dan sebagainya, pokoknya gitu ya. Nah, dikatakan orang yang terus berhubungan sama riba dan tidak justru mengambil manfaat dari riba, nanti dibangkitkan dalam posisi yang seperti itu. Nah, kita sekarang kita bahas ayat ini adalah untuk perbaikan diri kita masing-masing, untuk menjaga, untuk melihat diri kita adanya di mana gitu. Bukan untuk nyalahkan orang, ini sudah begini pemerintah, pemerintah kita perbankan, ahli ekonomi, tidak. Yuk kita periksa diri kita dewek-dewek baik ya. Mari sebelumnya kita lihat dulu ayat ini ya. Sebelum kita bicara tentang ribanya, yuk kita tengok ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan nida'u karamah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma ya baqiya minar ya, Al-Baqarah ayat 278. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ayat ini dimulai dengan ini namanya kalau dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an itu ada dua panggilan, ada nida alamah yang panggilan langsung, panggilan nama, ada nida karamah. Nida karamah itu panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan, ya. Nida alamah itu contohnya, misal kalau Allah memanggil nabi-nabi, itu langsung pada namanya. Ya Musa, ya Isa, ya Nuh, ya Adam gitu. Kalau nabi lain Allah panggil langsung namanya. Itu namanya nida alamah. Tapi khusus nabi kita Allah tidak memanggil dengan namanya. Tidak ada ya Muhammad gitu, tidak ada ketemu dalam Al-Qur'an. Yang ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya, atau ya ayuhal muzammil gitu. Nah, itu namanya nidaul karamah, panggilan yang menunjukkan penghormatan, kemuliaan, ya. Nah, yang menarik, tidak hanya untuk Nabi Allah memanggil dengan panggilan karamat, kemuliaan tadi. Untuk umatnya juga, ternyata Allah panggil kita itu dengan panggilan kehormatan. Jadi, saya baca dalam kitab tadi, Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, kata penulis, beliau mempelajari misal, kaum Nabi Musa, pengikut Nabi Musa dalam kitab Taurat, itu Allah panggilnya apa? Hai orang-orang miskin. Pengikut Nabi Isa dalam Injil itu dipanggilnya wahai keturunan yang berasal dari air dan tanah gitu. Wahai yang berasal dari air dan tanah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, itu umat selain umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad, Allah panggilnya ya ayyuhal ladzina amanu, panggilan kehormatan, ya. Jadi ini panggilan yang spesial khusus
menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita itu dengan panggilan kemuliaan. Ya. Yang panggilan ini justru ya, ketika kita dipanggil dengan panggilan ini, kita wajib bergembira. Kenapa? Karena Allah muliakan kita. Dari panggilannya saja Allah sudah muliakan kita. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah sebut kenapa kita harus bergembira ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan panggilan amanu ini. Ya. Dalam Al-Qur'an ada 6 setidaknya yang saya sebutkan malam ini ya. Ada 6 hal yang harusnya membuat kita gembira ketika kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Misal, yang pertama, bahwa untuk orang-orang yang beriman itu, kenapa? Izin saya ulang, panggilan ini menunjukkan kasih sayang Allah ke kita, Allah memuliakan kita, wajib sepatutnya kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena dari kata amanu ini, ya, dari kata amanu ini, ada banyak sekali keutamaan. Yang pertama, maaf, kita bersyukur ayat-ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu itu bukan ya ayyuhal mu'min. Yang patut kita syukuri pertama sekali, ya, dari 80, maaf, jadi dalam tafsir disebutkan 89, tapi yang lain juga ada yang mengatakan 90, izin saya belum menghitung benar ya. Tapi dalam kitab ini Nida'atul Rahman ilai Ahlil Iman disebut 88. Nah, dari seluruh ayat-ayat itu yang ya ayyuhalladzina amanu, Allah tidak panggil ayyuhal mu'min gitu. Karena kalau mukmin itu kata benda sudah tetap, berarti orang yang imannya sudah mantap gitu. Nah, yang di sini Allah pakai amanu. Amanu ini kalau bahasa, jadi terjemah kita sebetulnya kurang tepat kata para mufassirin. Karena amanu ini adalah melakukan perbuatan iman. Jadi dia fiil, tapi fiil kata kerja, tapi kata kerja masa lalu. Fiil madi. Iya. Orang yang sebelum sekarang, misal sekarang nih, 1 detik, 2 menit, 5 menit yang lalu kan itu termasuk madi, masa lalu gitu. Jadi amanu ini adalah fi'il madi, melakukan perbuatan iman. Artinya siapapun di antara kita yang sudah melakukan amal-amal yang menunjukkan kita beriman, berarti kita dipanggil di sini. Kita termasuk dalam panggilan ini, ya. Ya, kalau ya ayyuhal mu'min berarti imannya udah mantap, udah kokoh 100%. Kalau cuma itu berarti nggak dapat kita keutamaan yang Allah nanti sebutkan. Tapi amanu ini tadi orang yang iman yang ada dalam dirinya, ada dalam dadanya itu keimanan, walaupun itu belum mantap, walaupun masih naik turun, ya. Misal saya beri contoh, kenapa kita harus bergembira jadi orang yang beriman? 1, orang beriman itu kata Allah akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun dia, selama dia beriman, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ini dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ini ya. Ayat 54. Kata Allah di ayat ini, di Al-Maidah 54 ini, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, siapa yang irtidat, siapa yang keluar, siapa yang meninggalkan, siapa yang keluar dari agama ini, fasawfa, maka Allah akan segera ya'ti, mendatangkan suatu kaum yang mereka cinta pada Allah, dia cinta pada Allah,
yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan mereka orang-orang itu cinta pada Allah, cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama Allah sampaikan, jika kita memiliki keimanan maka peluang kita untuk mendapatkan kecintaan Allah itu terbuka lebar. Semakin tebal, semakin besar, semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar cinta Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Makanya kalau kita sering ketemu, lihat misalnya penjelasan-penjelasan di dalam hadis, kalau ada orang maaf sekali ya, tidak tentram, tidak tenang, bebalak bae gitu ya. Katanya solusinya itu adalah mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang sudah dicintai Allah, maka segala kebaikan akan Allah berikan kepada dia. Ya. Yang kedua, kalau seseorang itu beriman, ya, dia akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini semacam password, satu agar kita dicintai Allah, yang kedua agar kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Wa kana, dan begitulah, dan sudah menjadi ketetapan, ya. Wa kana haqqan alaina, dan sudah ditetapkan bahwa menjadi hak atasku, kata Allah, nasrul mu'minin, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ini Allah sebut dalam surat Ar-Rum. Surat Rum ini surat ke-30 ya. Ayatnya di ayat 47. Ini fasilitas kedua yang Allah berikan untuk orang yang beriman. Allah akan berikan dia pertolongan. Ingat, ini janji Allah nih ya. Ini janji Allah nih. Wa kana, dan demikianlah, haqqan, menjadi hak alaina, atasku, kata Allah Subhanahu wa taala, nasrul mu'minin, untuk memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Ayat ini di banyak kajian tentang misalnya bab kejayaan dan keruntuhan sebuah bangsa, atau bab kejayaan atau kejatuhan seorang pemimpin dan sebagainya. Ayat ini sering disebut gitu, bahwa orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman. Ustaz, tapi banyak orang beriman tapi kok susah-susah. Ya. Itu bab nanti kita bicarakan. Selanjutnya, apalagi keutamaan yang akan Allah berikan untuk orang yang beriman itu? Allah bilang dia akan diberikan kemuliaan, dia akan diberikan kejayaan. Ini Allah sebut dalam surat Al-Munafiqun. Surat keberapa Al-Munafiqun itu? Ayatnya ayat yang ke-8. Oh, surat ke-63. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat ini Al-Munafiqun ayat 8 ini, di pertengahannya kata Allah, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan milik Allah lah izzah, kejayaan, kemuliaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang yang beriman. Ya, jaya mulia tidak hanya di dunia, tapi juga kemudian mulia dia di akhirat.
tidak hanya dicintai di dunia, tidak hanya ditolong di dunia, lebih hebat lagi ditolong juga di akhirat, ya. Lalu yang keempat, apalagi fasilitas yang Allah berikan, janji Allah untuk orang-orang yang beriman itu, ya. Ini Allah sebut di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-43, bahwa dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Rahmat ini artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebut dalam surat Al-Ahzab surat ke-43, ya, Al-Ahzab itu di ayat yang 43 juga. Oh, maaf, surat ke-33 ayat 43. Ayat ini di akhir ayatnya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, kata Allah. Dan begitulah Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman itu kasih sayangnya, gitu. Dan begitulah Allah memberikan kasih sayangnya untuk orang-orang yang beriman, ya. Sudah. Jadi yang keempat, orang yang beriman itu Allah akan beri dia fasilitas kasih sayang, rahmat dari Allah, kebaikan, kasih sayang di dunia, dan berlanjut kasih sayang di akhirat juga, ya. Lalu yang kelima, ini saya mau cerita 6 poin, ya. Allah sebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-47 bahwa orang-orang yang beriman itu Allah akan beri kepada dia karunia yang besar, ya. Allah akan berikan kepada dia karunia yang besar. Ini Allah sebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-47. Wa basyiril mu'minin, kata Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu, bi anna lahum minallah, karena sesungguhnya anna lahum, bagi mereka, ya, karena sungguhnya bagi mereka minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, fadlan kabira, fadlan kabiran, gitu tulisannya. Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman itu fadlan kabira, karunia, keutamaan yang fadlan, fadilah, keutamaan yang kabiran. Allah nulisnya itu begini, Allah nulisnya fadlan, maaf, di Al-Quran itu fadilahnya jamak, kabirnya jamak, gitu. Tulisannya itu fadlan jamak, lalu kabiran, gini. Pakai tanwin lagi, gini. Dari kabirnya saja sudah sangat besar, ditambah tanwin, gitu. Jadi besar sekali. Nah, kata Allah, wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah melakukan perbuatan iman. Bi anna lahum, sungguh bagi mereka, minallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fadlan kabir, Allah akan berikan kepada dia karunia yang besar sekali. Ingat, ini janji Allah, ya. Ini janji Allah. Lalu yang keenam, buat orang-orang yang beriman itu, Masya Allah, dalam surat Yunus ayat 2, surat yang ke-10 ayat 2, Allah mengatakan dia akan dapat syafaat yang agung di hari akhirat. Di hari akhir, dia akan dapat syafaat yang agung pada hari kiamat. Pada hari syafaat itu artinya pertolongan, syafaat yang agung.
Kapan? Di hari akhir, ya. Pada hari pada hari akhir saya tulis, ya. Ini Allah sebut dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 2. Oke. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, ya. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, anna lahum, sungguh bagi mereka, qadama sidqin, kedudukan yang sangat tinggi, inda rabbihim, di sisi Rabbnya, maksudnya nanti di akhirat, ya. Allah akan berikan kepada dia syafaat, pertolongan di hari akhir itu. Nah, Abang Ayu, keluarga semua, sekali lagi, ini kata Allah, ya, fasilitas. Ini janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang beriman, dan karena yang janji Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Nah, siapa yang tidak mau dicintai Allah? Siapa yang tidak mau selalu mendapatkan pertolongan dalam kehidupan ini dari Allah? Siapa yang tidak mau dimuliakan, diberikan kejayaan hidup di dunia? Siapa yang tidak mau dapat rahmat, dapat kasih sayang dari Allah? Siapa pula yang tidak mau dapat karunia dan yang besar dari Allah, dapat syafaat? Pasti semua kita mau. Oke? Baik, sampai di sini sekarang, maka kita balik ke pembahasan kita sebelumnya, ya. Ada perkataan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika Abdullah bin Mas'ud, saya ulang, dia ini sahabat Nabi yang istimewa, ya. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, orang yang selalu membersamai Nabi. Kalau Nabi mau keluar melakukan perjalanan atau kemanapun, beliau yang termasuk yang menyiapkan keperluan Nabi, bahkan selop Nabi pun beliau yang menyiapkan. Suaranya merdu sekali. Kalau Nabi lagi kepingin dengar bacaan Quran, Nabi akan minta Ibnu Mas'ud untuk membaca. Sama seperti kita, kalau lagi capek, baring-baring pengen dengan dibacakan, mendengar bacaan Quran gitu kan. Kalau kita sudah ada, tinggal pilih mau qori yang mana gitu kan. Kalau Nabi juga lakukan itu dulu, beliau panggil Ibnu Mas'ud, ya. Nah, kata Ibnu Mas'ud, kalau sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ingat pembicaraan kita sebelum ini? Jika sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau, pasang telinga, buka mata, perhatikan. Karena pada ayat itu akan ada dua hal. Jika dia kebaikan, satu bisa berarti dia berisi perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan, dan konsekuensinya iman. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, pasang telinga, buka mata, perhatikan. Karena di dalamnya akan ada perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan, dan konsekuensinya iman. Oke. Artinya, kalau ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu selalu sesudahnya dia berisi perintah kebaikan atau larangan atas sesuatu yang harus kita tinggalkan, yang jika kita kerjakan atau kita laksanakan itu menunjukkan keimanan. Jika kita abaikan, itu artinya kita belum beriman, ya. Konsekuensinya iman. Sudah? Ini pengantarnya, ya. Sebelum kita cerita bunga-bunga nih, ya.
Jadi sekali lagi, kalau ada ayat yang awali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya pasang telinga, buka mata, perhatikan, karena ada kebaikan yang harus kita, ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita tinggalkan, dan dia konsekuensinya iman. Oke? Allah bilang kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksud bertakwa ini banyak ya maknanya ya. Makna takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan misal. Atau kalau dari sisi kata secara bahasa, makna takwa itu takutlah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Kalau kata Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab pernah bicara sama Umar bin Khattab, ya Umar, jika engkau melewati sebuah jalan, di jalan itu banyak duri, bagaimana kamu akan melewati jalan itu? Kata Umar, saya akan berjalan dengan hati-hati. Nah, kata beliau, kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian dalam menjalani aktivitas di dunia ini. Takwa juga dalam tafsir di sini dijelaskan izin sebentar saya tengok ya. Satu, takut. Yang kedua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ini ya. Atau yang ketiga, takwa itu artinya memelihara diri. Maksud memelihara diri itu apa? Memelihara dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari murkanya Allah. Nah, ini makna secara umum. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang jika kamu betul-betul beriman kepada Allah, ya, kamu akan dicintai Allah, kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan disayangi oleh Allah, kamu akan dimuliakan Allah, kamu akan dapat kedudukan yang tinggi nanti di akhirat dengan syafaat dari Allah, kamu akan dapat karunia yang besar dari Allah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah jika kamu melanggar perintahnya. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, pelihara diri kamu, jangan sampai Allah murka. Ya, jangan sampai Allah murka. Ayat ini ada yang menarik ya, Bang Ayu semua. Saya asbabun nuzul saja. Jadi ayat ini nih turun kepada Bani Saqif. Bani Saqif itu penduduk kota Taif. Taif. Siapa yang umroh terus pernah city tour ke Taif? Ya, 80-an kilo dari kota Mekah. Kota Taif ini adalah kota yang awal sekali menjadi tujuan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi sayang sekali orang-orang Taif itu ternyata menolak, ya. Kalau tidak ditolak bisa jadi Nabi mungkin tinggalnya di Taif itu, nggak sampai ke Madinah, ya. Tapi Taif ternyata tolak, bahkan menyakiti Nabi, melukai Nabi. Nah, kota Taif ini ditaklukkan, masuk Islam terakhir sesudah penaklukan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu dibebaskan oleh Nabi itu tahun 8 Hijriah. Selanjutnya kemudian Nabi membebaskan kota Taif bersama para sahabatnya, ya. Nah, ketika menaklukkan kota Taif itu,
penduduk Taif itu minta kepada Nabi, memberi syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Izinkan Bani Makhzum, kami memiliki banyak piutang kepada Bani Makhzum. Bani Makhzum itu penduduk Mekah, ya. Maksudnya apa? Orang-orang Taif ini banyak memberikan utang kepada penduduk Mekah, dan utangnya itu pakai sistem bunga, riba, ya. Baik riba minjam 100 bayarnya 110, atau setiap bulan bayar bunganya beda apa gitu. Sepanjang umur bayar bunga, modal pokok kalau tidak sanggup balikan bayar bunganya gitu. Mereka bilang kemudian kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami masuk Islam, bolehkan, izinkan kami untuk mengambil sisa-sisa hutang orang pada kami gitu. Termasuk juga tadi bunganya. Maka di sini baqiya, ya, wadharu ma baqiya minar riba ini termasuk di dalam dua maknanya. Dan tinggalkanlah apa-apa yang menjadi sisa dari riba, maksudnya riba-riba yang tertinggal yang belum selesai itu, ya. Oleh Nabi diizinkan, ya silakan waktu itu. Karena itulah maka kemudian, ya, turun ayat ini yang memberitahu Nabi agar tidak boleh, jangan ada lagi riba, jangan ada lagi bunga bank, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Nah, berdasarkan makna itu, jadi ada yang menarik ini, makna ittaqillah ini. Kalau ada orang, ini contoh di Mekah nih. Kalau ada orang melakukan kesalahan, ya, orang Arab itu bilangnya apa? Ya akhi, kamu salah gitu. Enggak, bukan itu yang mereka bilang. Kalau mereka mau menasihati orang, ya akhi anta khata, ya akhi kamu, hai saudaraku kamu sudah melakukan kesalahan gitu. Enggak gitu dia bilang. Kalau dia nengok ada orang kelewatan melakukan kesalahan, apa kata orang Mekah itu? Atau orang Madinah? Ittaqillah ya akhi gitu. Ittaqillah. Maksudnya apa? Jangan kerjakan yang begitu. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau bahasa kita tuh tobat gitu. Mungkin kalau boleh kita pakai bahasa itu, makna salah satu makna dari ittaqillah di sini. Ya, karena penduduk, karena Bani Saqif waktu itu sudah jelas-jelas riba tidak boleh, masih juga dia kemudian minta dispensasi, maka turunlah ayat ini gitu. Seolah-olah ini bahasanya keras sekali nih, hai orang-orang yang beriman, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau kita ketemu orang, kita ketemu orang Arab, ya, kalau kita ngomong ke dia ittaqillah ya syekh, itu pasti marah dia. Karena apa? Karena kata-kata itu adalah kata peringatan, pemberitahuan untuk orang yang melakukan kesalahan, disuruh untuk taubat, memperbaiki diri gitu. Jadi kalau dia tidak bersalah gitu, dia orang baik, kemudian kita bilang ittaqillah, bisa emosi orang tuh, bisa ditinjunya gitu, misal gitu, ya. Jadi penggunaan kata ittaqillah juga seperti itu, ya. Jadi ingat, makna ini dua. Yang pertama, kalau berdasarkan sabab nuzulnya, sebab-sebab turunnya, ini menegur, ya, Bani Saqif yang masih juga minta dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dikabulkan itu. Taubat, jangan lakukan itu. Ittaqillah, itu salah gitu. Takutlah kamu kepada Allah. Peliharalah diri kamu dari murkanya Allah. Jangan kerjakan gitu, ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ayat berikutnya. Wadharu ma, dan tinggalkanlah. Ini fi'il amr nih. Wadharu ini fi'il amr, kata kerja perintah, artinya harus dikerjakan karena dia adalah perintah amr, ya. Ma, apa-apa bakia yang tersisa mina dari ar-riba, dari riba. Oke. Jadi
Abang, ayo keluarga semua. Ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, itu dalam hadis Nabi ditanya siapa orang yang makan riba, yang disebut terlibat dalam urusan riba, yang meminjamkan, orang yang memberi pinjaman, orang yang meminjam, orang yang mencatat, orang yang menyaksikan, diam baik. Maksudnya untuk dia ikutan gitu. Atau setidaknya 3 lah. Orang yang memberi pinjaman, orang yang meminjam, dan orang yang mencatat, itu termasuk riba. Termasuk dia makan riba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang menarik cerita ini, ada satu ayat yang juga, jadi ayat riba ini yang memakai kata ya ayyuhalladzina amanu itu ada 2. Satu lagi surat Ali Imran ayat 130. Ini sama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Kata, la ta'kulur riba. Jangan masuk makanan kamu, minuman kamu, pakaian kamu ada unsur ribanya. Ya. Ayat ini juga pakai kata ya ayyuhalladzina amanu. Artinya buka pasang telinga, buka mata, perhatikan, hati-hati karena dia ada perintah yang harus kita kerjakan atau ada larangan yang harus kita tinggalkan dan dia konsekuensinya iman. Kalau tidak dikerjakan berarti iman kita entah ada di mana gitu. Oke. Sudah. Jadi sesudah Allah bilang tinggalkan sisa-sisa riba, tengok ayat ini ditutup dengan apa? In kuntum, jika kamu, coba double ini. Kalau kamu mengaku beriman, tinggalkan, kata Allah. Di sini sudah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Allah tutup lagi kemudian di belakang ayat ini dengan in kuntum mu'minin, jika memang kamu beriman. Ya. Jadi penduduk Sakif waktu itu karena mereka mengaku beriman, ya kami Islam, kami ikut kepada Nabi Muhammad, kami beriman pada Allah, beriman pada Rasul, lalu dia minta kemudian agar diberi dispensasi terhadap riba, kata Allah tinggalkan kalau memang kamu beriman itu. Akhirnya mereka dengan berat hati kemudian tinggalkan riba itu. Ya. Di ayat ini juga. Kalau dapur lah bunyi, saya nengok jam. Ayat ini juga nih, ya, la ta'kulur riba, jangan ada yang masuk ke dalam perut kamu itu yang ada unsur riba. Oke. Dah. Karena dia bukti bahwa kita beriman. Apa maksud saya cerita ini? Pertama misalnya, ayo kita mulai. Insyaallah saat kami tidak ada minjami orang berbunga-berbunga tu tak, gitu kan. Minjam 100 balikkan 100 gitu kan. Yang penting tepat waktu, yang penting kalau ditagih jangan macam awak pula yang utang misal gitu kan. Karena banyak orang ketika minjam ditagih, saro pula yang lebih galak pula yang berutang tadi itu kan. Tidak, tapi coba perhatikan sekarang di mana unsur riba yang masih kira-kira ada. Saya ajak kita jauhi. Belum bisa secepatnya atau langsung berubah drastis, ya bertahap, tapi harus dengan hitungan yang jelas kapan ujungnya gitu. Misal satu, kita mau pakai apa untuk transaksi keuangan kita? Dulu bank di Indonesia hanya ada bank konvensional. Maka kemudian memang bank konvensional ada ribanya. Karena tidak ada bank syariah di Indonesia, maka kemudian ada rukhsah, diperbolehkan ya menyimpan uang di
bank yang ada. Zaman dulu orang-orang tua kita paling nggak mau berurusan sama bank. Zaman dulu lebih suka dia nyimpan duit di bawah bantal, masuk dalam kaleng gongguan tenah, segala hartanya gitu. Kenapa? Karena dia tahu berurusan sama bank, ya bungo haram. Tapi lama kelamuan transaksi semakin macam mana bayar orangnya jauh, dia minta dikirim lewat bank, akhirnya mau tidak mau berhubungan sama bank. Nah, saat itu karena belum ada bank syariah, maka diperbolehkan. Sehingga kalau kemudian ya banyak-banyak sambil banyak istighfar, nyimpan uang di bank konvensional waktu itu diperbolehkan, tapi bungonya tidak boleh dimakan. Bunga bank itu hanya boleh dipakai untuk aktivitas sosial yang kotor-kotor. Kami ingat sekali zaman dulu, belum ada bank pertama kan bank muamalat ya. Jadi setiap ada uang lalu dicek ada bunganya itu, langsung kita sisihkan, keluarkan itu. Kita kumpul. Tapi tidak pula kemudian kita kasih untuk orang miskin, tidak. Karena ini uang kotor ini. Larinya kemana? Kita bantu orang yang tidak punya WC, kita bangunkan WC. Bantu bikin toilet umum. Gitu. Bikin gorong-gorong saluran air supaya jangan mampet. Waktu itu. Ya, fatwa ulamanya seperti itu. Tapi kemudian dengan bangkit kita berterima kasih dengan Pak Habibie ya. Beliau kemudian menginisiasi, memulai sehingga kemudian untuk pertama sekali kemudian ada bank syariah, bank muamalat. Ketika itu maka sudah berlaku kaidah itu, tidak ada lagi rukhsah karena sudah ada bank syariah namanya waktu itu muamalat. Tapi masalahnya apa? Ada lagi masalahnya. Tidak di semua kota kabupaten ada uang itu. Apakah kita di dusun harus pergi ke ibu kota provinsi hanya untuk misal nabung gitu. Sehingga masih ada kemudian rukhsah untuk orang yang jauh-jauh gitu. Hari ini ya sudah banyak sekali bank syariah, kemudian merger lagi jadi satu BSI, cabangnya ada di mana-mana, yang swasta bank konvensional juga membuka unit syariahnya gitu. Maka Abang Ayu semua, maksud saya membawa ayat ini adalah ini, agar kita kemudian tinggalkan betul ini praktek yang orang-orang yang masih jangan ikutan gitu. Maksud saya apa? Oh, kalau kita selama ini nyimpannya di bank konvensional, pindahlah, bukalah rekening di bank syariah. Aktivitas kirim uang sama anak, astagfirullahaladzim ya. Keluarga kita suruh mereka semua pakai bank syariah, jangan pakai yang lain. Mulailah untuk ya utamakan benar agar menggunakan bank syariah. Ini tidak dalam kerangka kampanye saya ya, tidak. Hanya ingin bagaimana kita agar tadi terhindar dari kemurkaan Allah, tidak diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Karena sambungan ayat ini tahu. Ayat 279-nya adalah apa ayat 279-nya? Fa'illam, jika kamu tidak mengerjakan, fa'illam taf'alu, apa bang? Fa'illam taf'alu liharbin minallahi wa rasulih. Fa'zanu itu dari kata izin, takzin ya. Fa'zanu liharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Artinya apa di akhirat? Jadi kalau masih juga berurusan sama riba tuh sama baik kita angkat bendera perang sama Allah dan Rasulnya berdasarkan ayat 279 itu. Ya. Tapi oke, kita belum sejauh itu. Saya hanya ingin mengajak kita sekarang yuk. Yang rasa-rasanya ada ribanya tinggalkan.
Di mana yang berbau riba tinggalkan. Oh, kita punya rekening di ada bank A, ada bank besar, ada yang ATM-nya ada di mana-mana, ada yang transaksinya mudah, ada yang cepat, ada yang lancar gitu. Pak Ustadz, kalau di bank syariah lambat, Pak Ustadz di bank syariah lelet, Pak Ustadz bank syariah ATM-nya atau m-bankingnya sering lemot dan sebagainya gitu. Ya, itu kan sesekali. Itu juga ujian untuk membuktikan keimanan. Oh, bank syariah nggak aman. Kami baru tahu ya, Bapak Ibu, minggu yang lalu ini cerita ini. Kenapa misalnya salah satu bank paling besar, bank swasta paling besar, ya itu. Kenapa dia ketika dihacker dia langsung segera melakukan perbaikan dan langsung bisa ditangani? Kenapa bank syariah ketika dihacker itu lambat? Itu ternyata bukan karena mereka canggih, enggak. Opini yang kemudian dikembangkan adalah seolah-olah sistem keamanan mereka hebat. Ternyata enggak sepenuhnya begitu. Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka langsung hubungi si hacker, minta berapa, dia bayar saat itu juga, selesai. Balik normal. BSI tidak mau lakukan itu. Yang dilakukan oleh bank syariah adalah dia cari jago-jago IT ahli gimana mengatasi ini sehingga perlu waktu. Ternyata itu yang terjadi. Bukan mereka yang hebat, bukan sistem keamanannya yang double-double gitu. Enggak, ternyata kita dikasih informasi yang tidak utuh, tidak utuh. Ya. Pak Ustadz, sama baik bank syariah kan pakai ada bunga juga, enggak gitu ya. Saya pernah cerita ya, akad yang membedakan misalnya satu antara bank syariah dengan bank konvensional, satu masalah akad. Akad itu apa sih Ustadz? Ternyata penting, ya. Bank syariah kita harus akad. Kita akan ditanya nyimpen uang di sini, apakah boleh kemudian uangnya diputar oleh bank? Dia akan tanya itu. Kalau kita bilang enggak, saya hanya untuk nyimpan dan tidak untuk diputar, mereka tidak akan simpan. Mereka tidak akan putar. Maksud tidak putar, tidak akan dia pinjamkan lagi kepada orang lain. Ya, saya boleh dipinjamkan. Oh, Bapak mau pakai apa? Pakai mudharabah, pakai murabaha, atau pakai pola apa gitu. Sejak awal mereka membangun akad itu dengan kita. Nah, di bank konvensional tidak ada itu. Jadi dengan akad itu kita diberi jaminan garansi bahwa uang kita tidak akan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Kalaupun dipakai sepengetahuan kita. Maksudnya berdasarkan akad itu dan mereka tidak keluar. Lalu bagaimana memastikan itu tidak akan dilanggar akadnya? Karena mereka punya Dewan Pengawas Syariah. Ya. Kalau di bank konvensional itu bahasa kini itu menabung, Bu. Saya dapat penjelasan dari seorang dokter, mohon maaf, di salah satu bank besar. Sebetulnya itu bahasa menabung sejujurnya nggak pas, kata dia. Sebetulnya itu bank meminjam duit kita gitu, untuk dia putar. Dan bank konvensional tidak ada akad. Selama kita minjam ya sudah, serah dia tidak pernah beritahu kita. Nak dipinjamkan untuk orang jadi bandar judi, nak dipinjamkan untuk orang bikin karaoke, nak dipinjamkan untuk orang bikin apalagi judi online, pinjaman pinjol, judol, atau untuk aktivitas maksiat lainnya gitu. Ya, ada orang-orang besar di sini kan, dia babat hutan, dia pinjam uang, ya kan, sehingga banjir sekarang itu emang duitnya dari emang duit mereka itu? Enggak, dia pinjam uang dari bank. Kita senang-senang, maaf sebagian orang kita senang baik pinjam uang di situ, untungnya besar. Padahal dipakai uang kita diputar untuk aktivitas maksiat, ya. Segala macam kemaksiatan.
Emang ada pelaku, maaf, coba tengok di sini siapa yang bikin karaoke pakai duit dia dewe, apa itu dia buat? Yang bikin tempat judi-judi pakai duit dia dewe itu enggak. Mereka rata-rata pakai uang bank, mereka buat garansi. Ya. Nah, itu yang kemudian tidak ada. Jadi kenapa kita harus beralih hari ini tinggalkan praktek riba? Karena satu, ada kepastian yang jelas bahwa uang kita tidak akan dipakai untuk aktivitas yang haram. Berapa tahun yang lalu di Jakarta salah satu bank syariah dipecat DPS-nya. Kenapa? Karena direksi beberapa manajernya memberikan pinjaman, ternyata ketahuan uang pinjamannya itu dipakai untuk buat peternakan babi. Langsung dipecat. Dewan Pengawas Syariahnya sama manajer-manajernya juga kemudian dimutasi, ya. Ustaz, tapi kalau minjam di bank syariah payah nian. Kalau di bank konvensional enak, cepat, tak ada ribet. Iya. Justru kenapa susah? Karena di bank syariah itu tidak ada prinsip. Di bank syariah itu prinsipnya bagi untung, bagi rugi. Kalau untung sama-sama dinikmati, kalau rugi sama-sama ditanggung. Itu prinsip bank syariah. Kalau di bank konvensional pernah bagi rugi. Tidak mau tahu, awak minjam di situ, awak rugi tetap gitu harus bayar, ya, pinjamannya. Dia taunya bagi untung itulah, ada bagi rugi. Itulah sebabnya kenapa di bank konvensional itu agak rumit kalau proses meminjam itu, karena dia memastikan bahwa siapapun yang berurusan sama bank, kalau dia untung sama-sama dibagi, kalau rugi bank ikut menanggung kerugiannya itu. Bagi untung bagi rugi istilahnya. Maka kemudian pasti diperiksa sistem pembukuannya, pasti diperiksa seperti apa, ya, proyeksi kasnya segala macamnya gitu. Kenapa? Karena ingin memastikan bahwa orang yang diberi pinjaman ini memang nanti akan berhasil. Kalau semua dibagi, banyak yang gagal. Bank syariah tidak akan menuntut seperti bank konvensional, sita gunan gitu, enggak. Itu tidak akan, ya. Kalau bank konvensional kan enggak mau dia bagi rugi itu. Wallahualam bishawab. Maaf, itu contoh saja ya realitas hari ini. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sekarang, ya, Allah memberi teguran yang sudah sangat keras. Ini ayat terakhir ya. Fase terakhir dari masalah riba itu. Ya, kata Allah tinggalkan betul. Yang berbau riba dikit juga tinggalkan gitu. Oke. Abang, ayu keluarga semua, ini ayat tentang riba yang ternyata dia dimulai juga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika kita tinggalkan berarti kita beriman. Ketika kita tinggalkan berarti 6 fasilitas yang Allah janjikan, insya Allah Allah akan berikan, insya Allah akan kita dapatkan. Ya, maka amalnya yang penting sekarang ya. Bagaimana kita dalam urusan ekonomi, urusan keuangan keluarga kita barakah. Ya, barakah. Ikutilah apa-apa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Insyaallah demikian, Abang, Ayu, keluarga semua. Ini masih bercabang nih, banyak ceritanya ya. Jadi Ustaz, arisan itu riba dak gitu. Bu, arisan riba dak? Kita sekarang yang penting cerita ini dulu ya. Yang pertama dulu beguyur-guyur, itu yang saya bilang tadi. Beguyur-guyurlah kita meninggalkan hal-hal yang berbau riba itu. Paling tidak, siapa yang belum punya rekening bank syariah, Allah dogalo. Mulai sekarang yang belum punya harus punya. Kalau transaksi keuangannya masih pakai bank konvensional, bukalah. Kenapa? Karena Allah, karena melaksanakan perintah ini. Siapa yang selama ini kirim-kirim masih pakai transaksi ya bank yang berbau yang tidak syariah, ya berarti mulailah pindah gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini dulu
Saya cerita filosofinya ya. Masalah teknis-teknisnya nanti pengembangannya pasti akan jauh lebih menarik lagi untuk dibahas. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, ayat ini kita pelajari tadi. Karena ternyata ini berisi perintah yang harus kita kerjakan, berisi larangan yang harus kita tinggalkan, yang konsekuensinya adalah iman kita. Ya, penutup sederhananya gini. Kalau ada awak sholat, kita ngaji, kita puasa, tapi yang ini ndak kita kerjakan. Ya, ada makanan yang haram masuk perut kita, ada minuman yang haram yang tidak, memang dia bukan khamr, bukan alkohol, bukan yang memabukkan, bukan arak, tapi dapatnya kita minuman itu ternyata dari uang, misalnya uang yang riba tadi itu, di lembaga riba. Nah, itu yang juga harus kita hindari. Mudah-mudahan dengan begitu bersihlah. Ya, bersihlah makanan, minuman, dan pakaian kita, bersih juga apa yang dimakan, diminum, dan dipakai oleh keluarga kita semua, sehingga keberkahan hadir untuk kita semua. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.